Hai Mam, hari ini kita perjalanan balik Jakarta, langsung masuk tol ya Mam. Dari rumah ke pintu tol cuman beberapa menit doang, gak ada 10 deh. Jadi letak rumah tuh emang strategis banget. Pusat kota deket, tol juga deket. Karena emang Nganjuk tuh kota yang kecil, jadi kemana-mana deket. Nah ini baru beberapa menit jalan, udah hujan Mam, deres lagi hujannya. Ini sekitar jam 4, kita mau mampir rest area dulu buat sholat asar. Ini rest area Semarang Solo ya Mam, tepatnya di KM 456. Di sini rest areanya bersih, rapi, dan gede banget. Ini satu-satunya rest area yang memiliki skybridge atau jembatan penghubung antara rest area sisi kanan dan sisi kiri. Rest area ini selalu rame Mam, karena tempatnya nyaman banget. Sampai tadi kita susah buat parkir karena parkirannya penuh. Masjidnya ada di lantai atas Mam, jadi kita naik-naik dulu. Sebenarnya tadi ada lift ya, tapi liftnya kecil dan ngantri, jadi ya udah kita lewat tangga aja. Ini saya udah ada di dalam masjid, tinggal nunggu Pak suami dan anak-anak. Di sini masjidnya luas Mam, bisa nampung sampai 200-an orang. Ini Pak suami juga udah siap, tinggal nunggu anak-anak buat sholat berjamaah. Nah selesai sholat kita mau makan dulu Mam. Ini kita pilih duduk di luar karena lihat pemandangannya asri banget, abis hujan lagi Mam. Dan ini menunya masih terjangkau sih harganya. Ini tadi anakku milih kue tiaw ayam siram, makanan favnya dia Mam. Ini nasi ayam crispy, nasi ayam katsu saus teriyaki, spaghetti bolognese, sepi topping Mam, makanya harganya murah. Dan ini Pak suami milih nasi goreng spesial. Kita mau makan dulu ya Mam. Nah selesai makan kita lanjut perjalanan lagi Mam. Nah aku mau lanjut cerita tentang rest area KM 456 tadi Mam. Jadi dalam rest area itu tidak hanya menyediakan tempat untuk istirahat dan kuliner, tapi juga mall yang nyediain outlet-outlet lokal sampai nasional. Jadi bisa sekalian belanja baju, tas, sampai oleh-oleh. Nah ini kita udah masuk gerbang tol Banyumanik. Masih di kawasan Semarang ya Mam. Nah kemudian kita masuk ke gerbang tol Kali Kangkung. Gerbang tol yang merupakan pintu masuk pengendara dari arah barat atau Jabodetabek ke berbagai daerah di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Begitupun sebaliknya. Ini salah satu ikon kalau kita lagi pulang ke Jawa. Beginilah kalau perjalanan malam ya Mam, adem dan banyak lancarnya. Kita kalau mau melakukan perjalanan jauh milihnya waktu malam, lebih syahdu aja sih. Udah masuk Jakarta, jadi bentar lagi kita nyampe. Dan setelah ini kembali ke settingan awal Mam, yang kerja-kerja, yang masuk sekolah, ya masuk sekolah. Kembali normal dengan aktivitas masing-masing. Alhamdulillah, akhirnya setelah perjalanan panjang sampai juga. Setelah 6 hari libur, hari ini kita siap untuk cari duit lagi, Mam. Tetap harus berupaya demi masa depan. Jangan lupa ikutin sharingnya ya, Mam. Siapa tahu cocok diaplikasikan ke kehidupan Mam semua. Hai Mam, seperti biasa saya akan memperkenalkan diri saya dulu bahwa saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya juga seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta. Saya tidak memiliki asisten rumah tangga, tapi saya bisa jalanin semua dengan baik-baik aja. Kalau saya bisa, Mam pasti juga bisa. Hidup berkualitas menurut versi saya artinya bermanfaat, bermakna. Bukan cuma hidup doang atau yang penting hidup, tapi juga harus bermanfaat untuk sekitar. Nggak harus muluk-muluk sih jadi orang yang bertanggung jawab baik dengan diri maupun sesama, itu aja udah bisa dikatakan berkualitas. Buat diri misal, menjaga diri agar bisa selalu berlaku baik, makan makanan yang baik, ibadah dengan baik. Buat sesama intinya jangan merusak orang lain lah, baik dari sisi tingkah laku dan perkataan. Lebih spesifik lagi buat ibu rumah tangga seperti saya, bisa dilakukan dengan ngajarin anak-anaknya hal-hal baik mulai dari sisi akhlak atau tata krama atau sopan santun ketika berbicara dan bersikap. Kemudian juga bisa ngajarin atau dampingin anak-anaknya ketika belajar. Jadi tidak hanya bilang, ayo belajar, tapi sendirinya nggak ikut berperan di dalamnya.
masih sibuk sendiri mainin HP. Anaknya jadi pengen mainin HP juga dong. Dan Mam, banyak loh anak usia TK atau SD yang belum tahu gimana cara belajar. Ada yang cuman baca, tapi sekedar baca. Yang penting dia udah dibilang belajar. Jadi dia nggak berusaha menghafal atau mengerti apa yang udah dibacanya. Apalagi untuk pelajaran hitungan, mereka belum tahu gimana cara mempelajarinya. Nah, ini tugas kita tuh membuat mereka mengerti, ngasih contoh biar mereka ngikutin. Kalau pelajaran TK atau SD kan kita masih bisa ngikutin ya. Jadi ajarin mereka, kasihan kalau dilepas gitu aja. Kalau anaknya tanggung jawab atau udah ngerti arti sekolah nggak apa-apa ya, tapi kalau belum, itu yang akan membentuk pola belajar dan hidup anak ke depannya. Buat ibu bekerja capek iya, tapi kalau udah tentang anak beda cerita ya. Kadang saya tuh suka gimana gitu kalau sama ibu-ibu yang bisanya nuntut aja ke anaknya biar bisa segala mapel, tapi dia nggak ikut andil sama sekali, nggak pernah ngajarin, nggak pernah bantu buat minterin gitu loh, nggak pernah bantu buat ngerjain PR. Kalau ada yang bilang kalau diajarin bikin emosi, ya wajar karena kan baru belajar ya. Masa harus langsung bisa? Kemampuan anak kan beda-beda. Dulu kita juga gitu kan, butuh waktu buat memahami sesuatu. Sampai sekarang bahkan, karena hidup itu selalu belajar. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan dengan ngurus rumah mulai dari kebersihannya, kerapiannya. Itu juga salah satu bentuk tanggung jawab ibu rumah tangga. Jangan masih punya banyak waktu luang, malah dienakin buat gibah di rumah tetangga. Sering lagi, nggak manfaat gitu loh. Kayak cuman buang-buang waktu dan kadang malah nambahin dosa. Kalau sesekali boleh ya, karena memang kita perlu bersosialisasi atau berinteraksi dengan tetangga. Kalau ketemuannya untuk hal-hal yang baik, it's okay ya. Tapi kalau niatnya cuma mau julitin orang, mending di rumah aja deh. Lakuin hal yang lebih manfaat lainnya, kayak sholat duha kah, belajar sesuatu dari YouTube kah, rapi-rapiin isi rumah kah, atau bisa pakai masker perawatan di rumah sendiri. Lebih manfaat kan? Daripada gibah, pulangnya nggak dapat apa-apa. Kadang malah jadi punya rasa sirik gitu loh ke tetangga. Kemudian yang gak berkualitas lainnya apa? Hampir seharian nonton YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, drakor, apalah gitu ya. Boleh bersosmed asal tahu waktu, karena kadang kita emang butuh sosmed ya. Tapi jangan sampai kebablasan hingga lupa dengan tanggung jawab. Jadi malah banyak pekerjaan rumah yang kepending gitu loh. Sebab sekali buka sosmed jadi edik kan, nambah lagi, buka lagi, scroll lagi, iya kan? Akhirnya urusan rumah berantakan. Jangan ya Mam. Kemudian yang terakhir, ini nih yang paling buruk kualitas hidupnya. Berselingkuh, asyik chattingan sama suami orang atau istri orang. Waduh, amsyong ya kalau udah kayak gini. Yang bisa nyembuhin cuma diri sendiri. Apapun alasannya, bagi saya berselingkuh itu salah. Kalau memang ada masalah, misal KDRT lah atau apapun, selesaiin dulu baru bisa jalanin hubungan baru. Kalau menganggap bahwa seseorang itu lebih baik, ada salah, sebab dia ngajakin selingkuh itu aja udah nunjukin kalau seseorang itu nggak baik. Wanita baik-baik atau lelaki baik-baik pasti akan jaga sikap untuk hal ini. Jadi jadilah yang mahal. Kayak gak manfaat banget gitu loh hidupnya. Bisa kan ngejalanin sesuatu yang lebih bermanfaat daripada itu? Bisa kan lurus-lurus aja hidupnya sebelum semakin dalam dan masuk kasus kriminal? What? Hidup itu cuma sekali, jadi jangan disia-siain. Lakuin hal-hal yang baik aja. Kalau bisa jalan hidup dengan mudah, kenapa harus pilih yang susah sih? Nah gitu ya Mam, sharing untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya Mam. See you.